Koneksi antar materi, pembelajaran berdiferensiasi. Saya Herianto, CGP Angkatan 10 dari SMKN 1 Pungging Mojokerto. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik terkait pembelajaran berdiferensiasi. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Untuk itu, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? Pola pikir saya berubah setelah mempelajari modul 2.1. Semula saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi mengharuskan guru untuk menyiapkan banyak rencana pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Semula saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi hanya untuk siswa yang berbakat, pintar, dan siswa yang kesulitan dalam belajar. Ternyata itu tidak tepat. Akhirnya saya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran harus berakar pada kebutuhan belajar murid, pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran harus mampu mempertimbangkan aspek kebutuhan dasar murid, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, serta karakteristik murid di dalam kelas. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu merespon kebutuhan belajar murid secara optimal. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. 1. Memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Kemampuan guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Miskonsepsi dan contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Miskonsepsi. Guru mengajar dengan cara yang berbeda untuk masing-masing anak yang ada di kelas. Guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat belajar dibanding yang lain. Guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Guru harus memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Guru harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus. Contoh penerapan. Guru mengkategorikan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Menyesuaikan kesiapan belajar dengan kegiatan pembelajaran. Menyiapkan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Pertanyaan. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan tersebut terkait bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik kognitif maupun kognitif. Setelah itu, mendesain perencanaan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid. Kemudian menyusun strategi manajemen kelas yang terstruktur dan sistematis, serta mengupayakan suasana belajar yang lebih nyaman. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Setelah itu mulai menentukan model diferensiasi yang dituju. Apakah berbasis konten, proses atau produk, ataukah kombinasi ketiganya? Hal ini tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas materi yang akan diajarkan. Kemudian baru melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta melakukan penilaian secara berkelanjutan. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi berbagai gaya belajar murid, baik gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik. Diferensiasi memungkinkan seorang guru untuk menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran, seperti video, gambar, diskusi, dan aktivitas fisik. Kegiatan pembelajaran tersebut tentunya dapat membantu hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensi berbasis proyek memberikan pilihan kepada murid untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui proyek kreatif, presentasi, tulisan, ataupun hasil karya, sehingga murid dapat belajar sesuai potensi, bakat, dan minat mereka dan akhirnya dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menyesuaikan dengan tingkat kesulitan murid.
Tugas yang dikustomisasi, guru dapat menyesuaikan dengan tingkat kesulitan tugas, berdasarkan kemampuan masing-masing murid. Memberikan tantangan yang tepat, tanpa membuat mereka merasa kewalahan atau bosan. Pembelajaran berbasis tingkat, menyediakan bahan bacaan atau permasalahan dalam materi pelajaran pada berbagai tingkat kesulitan, sehingga semua murid bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Pembelajaran berdiferensiasi sangat mendorong kerjasama dan berkolaborasi. Kelompok belajar, mengatur murid dalam kelompok kecil berdasarkan kemampuan atau minat mereka, untuk bekerja sama dalam menyelesaikan proyek dan tugas secara berkolaborasi. Peer teaching, siswa yang lebih mahir dalam suatu topik, dapat membantu teman sekelas mereka yang membutuhkan dukungan, pendampingan, serta dapat menguatkan pemahaman kedua belah pihak. Pembelajaran berdiferensiasi sangat menghargai keunikan dan potensi setiap murid. Pendekatan individual, menghargai keunikan dan potensi setiap murid, termasuk keunikan dalam latar belakang budaya, bahasa, dan pengalaman mereka. Pengembangan potensi, membantu siswa mengembangkan potensi penuh mereka, dengan memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai. Pertanyaan: bagaimana saya tetap dapat bersikap positif, walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya berusaha untuk tetap fokus pada tujuan pembelajaran yang optimal, yakni untuk membantu memenuhi kebutuhan belajar murid dan berusaha untuk mengembangkan potensi murid agar dapat berkembang secara optimal. Keberhasilan dan kesuksesan murid menjadi motivasi yang paling kuat dalam melaksanakan pembelajaran. Kesalahan dan kesulitan merupakan bagian dari proses belajar. Terus berbenah, evaluasi diri, dan refleksi secara kontinu menjadi kunci sukses untuk menuju keberhasilan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif, walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kolaborasi merupakan salah satu strategi dalam menghadapi berbagai tantangan. Berbagi pengalaman dan strategi dengan teman sejawat, dapat menumbuhkan ide-ide, gagasan yang baru, serta dapat mengurangi rasa kejenuhan dan kebosanan. Keterlibatan siswa yang aktif dalam pembelajaran, menjadi bagian motivasi yang kuat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. 1. Pembelajaran diferensiasi didasarkan pada keyakinan bahwa setiap murid memiliki potensi unik yang perlu dihargai dan dikembangkan. Filosofi pendidikan yang humanis, inklusif mendukung pendekatan ini, mengakui keragaman sebagai kekuatan. 2. Seorang guru penggerak perlu memimpin dengan memberi contoh yang baik, best practice, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Kepemimpinan yang efektif dalam pembelajaran, membutuhkan pemahaman yang mendalam, tentang bagaimana metode pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. 4. Pembelajaran diferensiasi sejalan dengan visi dan misi sekolah yang berfokus pada pencapaian potensi murid yang optimal. 5. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan strategi manajemen yang efektif untuk memastikan berbagai aktivitas pembelajaran dapat berlangsung secara bersamaan. 6. Pembelajaran berdiferensiasi harus dikuatkan dengan keyakinan kelas agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Terima kasih telah menyaksikan video saya, sampai jumpa di video selanjutnya.